Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali bersama Sisi Metropolitan. Pemirsa, menurunnya tren penambahan kasus COVID-19 di aglomerasi Jabodetabek berdasarkan evaluasi PPKM Jawa Bali. Pemprov DKI Jakarta pun kini menerapkan pelonggaran melalui aturan PPKM level 2. Kini aktivitas dan mobilitas warga semakin meningkat, namun dihimbau tetap waspada dan tidak kendor menerapkan protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 selama 7 hari berlaku mulai 8 hingga 14 Maret 2022. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur nomor 191 tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, level 2 di wilayah Jawa dan Bali. Adapun ketentuan PPKM level 2 di Jakarta diantaranya mengatur jam buka restoran dan pusat perbelanjaan yang masih dibatasi hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk tempat ibadah, di PPKM level 2 dibuka dengan maksimal 75% dari kapasitas dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat. Tempat resepsi pernikahan dengan kapasitas 50%, namun belum dibolehkan makan di tempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Dalam PPKM level 2 ini, pelonggaran juga diterapkan pada transportasi umum, seperti Transjakarta yang sudah bisa menampung penumpang secara normal, yakni 100%. Kendati kasus COVID-19 di ibu kota lebih terkendali, Gubernur Anies Baswedan mengimbau tetap waspada penularan dan selalu menerapkan dan disiplin protokol kesehatan, serta melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster, terutama bagi lansia demi mencegah risiko tinggi saat terpapar. Bisa mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk responsif. Responsif apa? Terutama pada lansia yang belum booster. Pada lansia dorong untuk melakukan vaksinasi booster. Karena kalau lansia secara umum di Jakarta memang sudah mendapatkan vaksin 2 kali. Tapi vaksin ketiga untuk lansia, para keluarga tolong untuk responsif. Kemudian berikutnya, bila terjadi keterpaparan khususnya di lansia, untuk responsif membawa ke fasilitas kesehatan. Itu sebabnya saya mengajak bersama untuk lebih responsif. Selain itu ya lebih waspada saja. Menanggapi pelonggaran di masa PPKM level 2, warga merasa senang lantaran aktivitas sudah mulai kembali normal, seperti yang terlihat di sektor transportasi dan pusat perbelanjaan. Warga juga mengingatkan, meski ada pelonggaran, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar kasus COVID-19 tidak kembali meningkat. Senang ya, apalagi saya yang jualan ya, senang udah longgar kayak gini. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Tapi harusnya warga itu harus tahu juga bahwa angka COVID masih ada, bukan hilang. Jadi mereka wajib pakai masker. Nah, tapi misalnya di kereta itu udah longgar sekarang atau di angkutan umum, ya harusnya dijaga ketat, betul-betul bermasker. Terus jangan terlalu longgar sekali sebenarnya. Kalau terlalu longgar juga COVID ini kan masih pandemi ya, belum endemi. Jadi ya supaya kita juga semua nggak mau lagi ada PPKM selanjutnya. Soalnya kalau nanti terlalu longgar, angka COVID makin meningkat, nanti ada lagi PPKM, yang rugi kita sendiri. Ya, alhamdulillah banget, bersyukur karena kita udah bisa aktivitas seperti normal biasanya, dan juga kita aktivitas sudah mulai agak normal kembali seperti biasa. Sebelumnya dalam rapat evaluasi PPKM, Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sejumlah wilayah di Jawa Bali bisa turun ke PPKM level 2, termasuk wilayah aglomerasi Jabodetabek. Menurut Luhut, saat ini tren kenaikan kasus harian menurun sangat signifikan. Begitu pula dengan rawat inap rumah sakit dan angka kematian yang terus melandai. Seiring dengan perbaikan situasi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin membaik, maka sejumlah kabupaten kota
yang kembali masuk ke level 2 meningkat cukup signifikan. Saat ini aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit. Seiring dengan membaiknya status pandemi, pemerintah juga terus mendorong akselerasi vaksinasi dosis 2, utamanya bagi lansia. Lantaran sejauh ini capaian vaksinasi lansia di Jawa Bali masih 62%. Capaian vaksinasi booster juga akan terus digenjot karena saat ini baru mencapai di bawah 10%. Tim Liputan Metro. Pemerintah mengklaim situasi saat ini telah membaik, terjadi tren penurunan kasus di wilayah aglomerasi. Lalu apa saja aturan yang diterapkan dalam PPKM level 2? Saya akan mengajak Anda untuk memaparkannya dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda PPKM turun level, aturan pengetatan semakin longgar. Lantas aturannya apa saja yang diberlakukan dalam PPKM level 2 ini? Ini dia pemirsa untuk aturan dalam PPKM level 2 di rumah makan. Rumah makan restoran waktu operasinya hingga pukul 21 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75%, dengan waktu makan juga maksimal dibatasi hanya 60 menit. Kemudian juga untuk kafe kapasitas maksimalnya 50% dan waktunya 60 menit. Sementara juga untuk rumah makan kapasitasnya saat ini 50% dengan waktunya antara pukul 18 sampai 00 waktu setempat. Ini adalah kafe atau rumah makan yang buka pada malam hari atau zona malam. Nah, kita lihat dalam infografis berikutnya terkait aturan PPKM level 2 di transportasi. Untuk transportasi umum, kalau sebelumnya kuota penumpang hanya 75%, namun saat ini sudah bisa 100% pemirsa. Untuk KRL juga saat ini kuota penumpangnya sudah dinaikkan dari sebelumnya 50%, sekarang 60%. Dengan tempat duduk berjarak, ini sudah tidak berjarak lagi seperti itu ya. Dan balita atau anak di bawah usia 5 tahun sudah bisa naik KRL. Kita lihat lagi untuk aturan PPKM level 2 di lokasi hiburan. Di antaranya untuk gym, ruang pertemuan, kapasitasnya saat ini sudah 75%. Dan tidak diperbolehkan adanya hidangan prasmanan, jadi tidak boleh makan di tempat ya. Kemudian untuk pasar, mal, kapasitasnya 75%, waktunya hingga pukul 21 waktu setempat. Namun untuk mal juga ada catatan bahwa untuk anak usia di bawah 12 tahun harus didampingi oleh orang tua, sementara untuk anak usia 6 sampai 12 tahun harus sudah vaksin dosis pertama. Kita lihat lagi aturan PPKM level 2 di lokasi lainnya dalam infografis berikutnya. Nah, ini di lokasi tempat wisata dan seni budaya pemirsa, kapasitasnya adalah 75% dengan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak di bawah usia 12 tahun juga wajib didampingi oleh orang tua, sementara untuk usia 6 sampai 12 tahun wajib vaksin dosis pertama. Untuk bioskop juga aturannya kapasitasnya 70%, juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan seperti masuk mal untuk anak di bawah 12 tahun juga wajib didampingi orang tua, dan 6 sampai 12 tahun wajib vaksin dosis pertama. Kita lihat lagi dalam infografis berikutnya, ada lagi aturan PPKM level 2 di kantor dan rumah ibadah. Untuk di tempat ibadah kapasitasnya juga sudah naik jadi 75%, sementara untuk WFO atau work from office kapasitas maksimalnya 75% dengan karyawan wajib vaksin dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Meskipun PPKM turun ke level 2 untuk wilayah ibu kota dan aglomerasi, pemerintah terus mengingatkan kita untuk tidak kendor terhadap protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak kembali meningkat.